tahun 1965. Indonesia, negara muda yang masih mencari pijakannya, berada dalam ketegangan politik yang tinggi. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik yang memimpin negara menuju kemerdekaan, berada di posisi yang sulit. Partai Komunis Indonesia atau PKI, kekuatan besar dengan jutaan anggota mendukungnya. Tetapi militer yang sangat curiga terhadap pengaruh PKI yang semakin besar, mengintai dalam bayang-bayang. Ekonomi berantakan, inflasi merajalela dan rakyat gelisah. Indonesia berada di persimpangan jalan, di ambang kekacauan. Di tengah latar belakang yang bergejolak ini, desas-desus tentang rencana kudeta berputar. Sekelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal dicurigai merencanakan penggulingan Soekarno. PKI yang takut akan kelangsungan hidupnya bersiap untuk konfrontasi. Panggung telah disiapkan untuk malam horor yang tak terbayangkan yang akan selamanya melukai jiwa Indonesia. Saat kegelapan menyelimuti Jakarta pada tanggal 30 September 1965, rencana mengerikan mulai dijalankan. Sekelompok tentara yang mengaku melindungi Presiden Soekarno dari kudeta yang akan segera terjadi, menculik 7 jenderal tinggi Angkatan Darat dari rumah mereka. Operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang anggota pengawal Presiden, berlangsung cepat dan brutal. 3 jenderal, termasuk Jenderal Ahmad Yani yang sangat dihormati, tewas saat melawan penangkapan. Yang lainnya dibawa ke lokasi terpencil di pinggiran Jakarta, Lubang Buaya. Di sana mereka disiksa, dibunuh, dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur sempit. Bangsa ini bangun dengan hari yang penuh keterkejutan dan kebingungan yang tak terbayangkan. Berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Peristiwa G30S mendorong beberapa tokoh kunci ke sorotan. Presiden Soekarno yang tampaknya tertangkap basah tetap pasif secara aneh setelah kejadian tersebut. Jenderal Soeharto, seorang komandan militer yang relatif tidak dikenal, mengambil kendali tentara dan dengan cepat bergerak untuk menghancurkan pemberontakan. Dia menuduh PKI mendalangi upaya kudeta dan melancarkan kampanye kejam untuk melenyapkan partai dan para pendukungnya. D.N. Aidit, pemimpin karismatik PKI, menghilang dalam persembunyian tetapi ditangkap dan dieksekusi dalam beberapa hari. Letnan Kolonel Untung, tokoh gerakan G30S, juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa G30S mengungkapkan perpecahan yang mendalam dan perebutan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia yang mengatur panggung untuk perubahan dramatis dalam lanskap politik negara. Motif sebenarnya di balik G30S tetap diselimuti misteri, memicu banyak teori konspirasi. Narasi resmi yang disebarkan oleh rezim Orde Baru Soeharto menuding PKI, menuduh partai tersebut melakukan perebutan kekuasaan secara terang-terangan. Namun, banyak sejarawan dan analis menentang pandangan ini, menunjuk pada ketidakkonsistenan dan celah dalam bukti. Beberapa teori menunjukkan bahwa G30S adalah urusan internal tentara, akibat persaingan dan perebutan kekuasaan di dalam jajaran militer. Yang lain berpendapat bahwa kekuatan asing seperti Amerika Serikat atau Uni Soviet mungkin telah memainkan peran dalam memanipulasi peristiwa untuk memajukan agenda mereka sendiri. Meskipun penyelidikan dan perdebatan selama beberapa dekade, kebenaran di balik G30S tetap sulit dipahami, sebuah teka-teki dengan potongan yang hilang. Bagian 5, Lautan Darah, akibat mengerikan dari G30S. Setelah G30S, Indonesia terjun ke salah satu babak paling gelap dalam sejarahnya. Soeharto memanfaatkan iklim ketakutan dan ketidakpastian melancarkan kampanye brutal pembunuhan massal dan pemenjaraan. Siapapun yang dicurigai sebagai komunis atau bahkan sedikit bersimpati kepada PKI menjadi sasaran. Ratusan ribu orang, bahkan mungkin 1 juta atau lebih, dibantai dalam pembersihan mengerikan yang melanda seluruh Nusantara. Desa-desa dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah dibunuh secara brutal. Pemerintah Indonesia selama beberapa dekade menyangkal melakukan kesalahan, tetapi bekas luka genosida ini sangat dalam dan terus menghantui bangsa. Bagian 6, Kebangkitan Orde Baru, cengkraman kekuasaan Soeharto. Dengan PKI dihancurkan dan para pendukungnya dibungkam, Jenderal Soeharto mengkonsolidasikan cengkramannya pada kekuasaan. Pada tahun 1967, ia secara resmi mengambil alih kursi kepresidenan, mengantarkan era baru dalam politik Indonesia Orde Baru.
Rezim Orde Baru meskipun awalnya dipuji karena memulihkan stabilitas dengan cepat mengungkapkan sifat otoriternya. Pemerintahan Soeharto ditandai oleh korupsi yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan perbedaan pendapat politik. Militer menjadi sangat bercokol dalam semua aspek pemerintahan dan masyarakat. Peristiwa G30S meskipun tragis menjadi dalih bagi Soeharto untuk melenyapkan lawan politiknya, mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan membangun rezim yang akan memerintah Indonesia dengan tangan besi selama 3 dekade berikutnya. Bagian 7, bisikan kebenaran menantang narasi resmi. Selama beberapa dekade, narasi resmi G30S sebagaimana disebarkan oleh rezim Orde Baru Soeharto, sebagian besar tidak tertandingi. Namun, dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 98 dan dimulainya era demokrasi Indonesia, muncul gerakan yang berkembang untuk mengungkap kebenaran tentang G30S dan mencari keadilan bagi para korbannya. Sejarawan, jurnalis, dan aktivis mulai mempertanyakan narasi yang sudah mapan, menunjuk pada ketidakkonsistenan dalam bukti dan kurangnya transparansi dari pemerintah. Perhatian internasional juga terfokus pada peristiwa G30S, dengan para peneliti dan pembuat film dari seluruh dunia kontribusi pada semakin banyaknya karya yang menantang narasi resmi dan menjelaskan kekejaman yang dilakukan setelah upaya kudeta. Bagian 8. Bekas luka masa lalu, pelajaran untuk masa depan. Warisan G30S terus memberikan bayangan panjang atas Indonesia. Trauma pembunuhan massal, tahun-tahun suara yang dibungkam, dan pertanyaan yang tersisa tentang kebenaran di balik peristiwa tersebut terus menghantui bangsa. Namun, ada juga tanda-tanda harapan dan kemajuan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi gerakan yang berkembang di Indonesia untuk mengakui kekejaman masa lalu dan mencari rekonsiliasi. Organisasi masyarakat sipil, kelompok korban, dan bahkan beberapa pejabat pemerintah telah menyerukan proses kebenaran dan rekonsiliasi, serupa dengan apa yang telah dilakukan di negara lain yang telah mengalami kekerasan massal. Jalan menuju penyembuhan dan rekonsiliasi akan panjang dan sulit, sociale image fragile dan deni untuk menghadapi masa lalu dan membangun masa depan yang lebih adil dan merata. Bagian 9, pertanyaan yang belum terjawab, misteri abadi G30S. Meskipun penyelidikan dan perdebatan selama beberapa dekade, kebenaran lengkap tentang G30S tetap sulit dipahami. Banyak pertanyaan yang masih tersisa, tidak terjawab dan mungkin tidak terjawab. Siapakah dalang sebenarnya di balik upaya kudeta tersebut? Seberapa besar keterlibatan asing jika ada? Dan yang terpenting, bagaimana mungkin kekerasan yang begitu mengerikan bisa dilepaskan dalam skala yang begitu besar? Pencarian jawaban terus berlanjut, didorong oleh keinginan untuk keadilan, kebutuhan akan penutupan, dan tekad untuk mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi. Peristiwa G30S berfungsi sebagai pengingat nyata akan rapuhnya demokrasi, bahaya kekuasaan yang tidak terkendali, dan kapasitas manusia yang abadi untuk belas kasih yang besar dan kekejaman yang tak terbayangkan. Saat Indonesia terus bergulat dengan masa lalunya, penting untuk terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit ini, untuk mencari kebenaran, dan untuk menghormati ingatan para korban, dengan membangun masa depan di mana kengerian seperti itu tidak pernah terulang.